BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari keuangan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan Undang-Undang Dasar. BUMN bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Peran BUMN: 1. Sebagai perusahaan pengelola kekayaan rakyat. 2. Sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketiga, untuk memperluas lapangan pekerjaan. Bentuk BUMN: 1. Perusahaan Perum. Yang kedua, perusahaan Persero. Yang kedua adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, merupakan perusahaan yang diatur oleh peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kelebihan BUMN: 1. Kegiatan ekonomi untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, jika mengalami kerugian, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Kekurangan BUMD: pegawai dapat kurang disiplin karena fasilitas yang diperoleh banyak. Pengelola BUMD kurang efisien. Yang ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu resiko dan aktivitas perusahaan. Kelebihannya adalah menerima seluruh keuntungan, bebas bergerak, pajak yang relatif rendah, organisasi yang mudah dan sederhana. Kekurangannya adalah besarnya perusahaan terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan perusahaan tidak terjamin. Bentuk BUMS: 1. Perusahaan perseorangan, merupakan suatu bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemimpin seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko kegiatan badan usaha. Kelebihannya adalah persyaratan untuk izin usaha relatif rendah dan lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lainnya. Pemilik penerima seluruh keuntungan yang diperoleh. 3. Pemilih bebas pengelola sendiri. Kekurangannya adalah sumber modal terbatas hanya pada pendirinya. Kelangsungan usaha kurang terjamin. 2. Firma merupakan bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Kelebihan firma: 1. Sistem pengelolaan lebih profesional bersama. 2. Pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing. 3. Modal awal untuk membangun firma terbilang besar. Kekurangan firma: 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang. 2. Kesulitan dalam pengaturan kepengurusan. 3. Kesalahan seorang sekutu yang berakibat kerugian bagi firma harus ditanggung bersama. 4. Pengambilan keputusan mengalami kesulitan, dan lain-lain. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal yang terdiri atas saham-saham. Kelebihan PT: yang pertama, perusahaan mudah mendapatkan modal. Kedua, pemimpin mudah diganti. 3. Kelangsungan usaha tidak tergantung umur pemimpin. 4. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Kekurangan PT: 1. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan. 2. Mendirikan perseroan lebih mahal. 3. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. 5. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Kelebihan koperasi. 1. Kegiatan koperasi mengutamakan kepentingan anggota. 2. Untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan paksaan. 3. Sisa hasil usaha yang dibagikan sebanding dengan jasa yang diberikan. Kekurangan koperasi. 1. Memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau modal. Kedua, kesadaran dari anggota koperasi. Yang ketiga, koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lain.